Saya Libe Surya Pusoro, bertemu lagi dalam obrolan tidak penting. Ya, tidak penting memang. Tapi saya pengen bercerita. Ya, dengerin saja lah ya. Kalau mau lihat kisah-kisah sebelumnya, silahkan bisa lihat dalam video-video saya. Tetapi jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, dan nanti bisa komentar gitu ya. Supaya bisa mendengar atau melihat video-video saya yang berikutnya. Begitu saya upload bisa mendapatkan informasi. Apa nih obrolan tidak penting saat ini? Ini bulan Februari biasanya Valentine, bisa kisah cinta. Tapi masalahnya saya sudah memulai di bulan Januari dengan kisah cinta. Ya nggak ada lagi kisah cinta yang saya miliki ya. Pacaran sekali jadi istri, jadi saya tidak bercerita tentang kisah cinta. Saya cerita saja tentang perjuangan, perjuangan kehidupan saya ketika masuk ke kampus ya. Saya kuliah di ITB, Institut Teknologi Bandung, itu kuliah dengan perjuangan. Orang seringkali mengatakan bahwa masuk ke ITB itu susah. Tapi yang jauh lebih susah adalah lulus dari ITB. Itu yang jauh lebih susah. Tapi saya ceritakan ketika masa-masa SMA saya, masa-masa di mana saya banyak sekali menghabiskan waktu untuk semua kegiatan. Jadi kesibukan luar biasa yang saya alami. Dan saya salut juga, kuat juga ya waktu itu fisik saya ya. Karena biasa jam 7 kan masuk sekolah dia. Saya naik sepeda, setengah 7 sudah berangkat dengan bersepeda gitu kan. Nanti biasanya sebelumnya setengah 7 sudah berangkat supaya tidak terlambat. Lalu nanti pulang setengah 2 gitu kan. Lalu ada les lagi setengah 3 atau lagi ada aktivitas lagi setengah 3, balik lagi ke sekolah. Dan orang tua saya itu tipe yang mengharuskan saya pulang untuk makan siang gitu ya. Jadi tidak ada uang untuk, oh yaudah karena kamu kegiatan lagi hanya punya waktu 1 jam, maka silahkan makan siang di luar. Oh tidak ada. Jadi saya harus sekencang-kencangnya bisa pulang, ada jaraknya sekitar 4 km saya tempuh dengan sepeda. Sampai di rumah, makan secepat-cepatnya, kembali lagi ke sekolah untuk aktivitas ekstrakurikuler yang lain. Kebetulan saya ikut ekstrakurikuler itu ada pramuka, ya standar ya pramuka, dan pencinta alam. Wah, daki gunung. Ya, ada 2 gunung yang sudah pernah saya daki dan menikmati sekali dalam proses pendakian gunung. Tetapi bagaimana kita tetap bisa berprestasi di sekolah? Itu yang perlu perjuangan yang luar biasa. Jadi ketika masuk ke SMA, saya itu ranking 200-an dari 300-an. Kalau bicara NEM dulu ya, nilai Eptanas murni, dilihat. Saya tuh udah deg-deg, ini saya bisa masuk atau tidak, karena NEM-nya rendah gitu ya. Yang lain sudah di atas, sudah mulai mendekati, itu yang di bawah-bawah sudah mulai pada tarik berkas untuk ke SMA yang lain karena sudah pasti tidak masuk gitu. Dan saya deg-deg, jangan-jangan saya tidak masuk ya. Saya tidak masuk ke SMA favorit tersebut. Sampai akhirnya ternyata saya masuk, saya bisa sekolah di tempat tersebut, bahkan lulus dengan nomor 8 lah waktu itu. Sesuatu perjuangan yang luar biasa. Tetapi perjuangan memang harus dilakukan. Itu yang harus tahu. Bahwa untuk masa depan kita harus mengupayakan apa yang memang bisa kita upayakan. Saya punya kesibukan, saya punya aktivitas. Kebetulan saya ketua organisasi di tempat lain juga di keagamaan, di sekolah juga ada posisi-posisi yang saya ambil gitu ya. Sebagai di organisasi cukup banyak, selain itu sekolah juga banyak. Tapi itulah yang membentuk saya, yang menolong saya untuk bisa fokus untuk, kalau istilah sekarang ya, kerja gitu. Kalau dulu istilahnya bukan kerja, tapi kegiatan ini, kegiatan itu lagi gitu ya. Termasuk belajar. Dan memang tidak ada waktu untuk bermain yang saya rasakan. Kapan saya bermain? Jarang sekali saya bermain. Karena sampai rumah, kalau dulu kan hanya ada televisi ya, 1 channel ya, kalau di kota saya, channel yang lain belum masuk. Jadi hanya dunia dalam berita gitu. Jadi kalau sudah masuk ke rumah, aktivitasnya apa? Belajar. Sebelum masuk ke rumah, ya semua aktivitas yang ada. Ya itu aja kerjaannya.
apakah jadi kurang gaul? Ya memang benar, saya itu kurang bergaul. Saya harus akui, aktif di organisasi, betul. Tetapi ngatur, melakukan sesuatu bukan untuk bergaul. Ini yang harus diperbaiki dalam hidup saya. Semoga Anda yang menonton ini tidak kurang gaul seperti saya ya. Anda bergaul karena penting sekali untuk bergaul. Dan ada satu momen yang menurut saya menarik gitu ya. Momen-momen ketika SMA mendekati Eptanas dan sebagainya itu, saya itu disuruh untuk berhenti belajar. Nah biasanya kan anak-anak itu disuruh belajar. Ayo belajar, ayo belajar. Wah, kalau perlu diawasin tuh untuk belajar. Tapi momen-momen saya kelas 3 SMA itu, saya berhenti dulu, makan dulu. Berhenti dulu, istirahat dulu. Ibu saya malah nyuruh saya berhenti untuk belajar karena untuk istirahat. Dan ketika persiapan untuk ke kuliah itu pun demikian. Saya tinggal dengan seseorang, orang tersebut juga mengatakan, kamu berhenti dulu lah, kayaknya capek sekali. Gitu. Jadi belajar itu nikmat. Aneh ya, belajar itu nikmat. Apalagi kalau udah belajar matematika waktu itu sampai lupa akan waktu. Kalau belum ketemu tuh, penasaran, terus kejar, terus ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Dan itu menikmati sekali. Ada momen yang seorang guru buat saya yang menginspirasi saya. Guru itu justru memberikan saya nilai 8. Padahal nilai tes saya itu hanya 6. Saya merasa dihina. Kalau orang lain mungkin merasa, wah senang sekali ya, beruntung nih. Dapat 8 gitu ya, padahal tesnya 6. Kalau saya merasa dihina. Ini penghinaan saya, harusnya saya dikasih 7 saja, kenapa saya dikasih 8 itu. Saya bekerja keras, akhirnya saya tes dapat 8. Di rapot dia kasih 9. Penghinaan lagi kan itu. Karena memang nilai saya tertinggi akhirnya. Jadi cara Bapak itu memotivasi saya, itu luar biasa. Di kelas, ini bukan guru favorit buat yang lain ya. Orang lain banyak yang nggak suka sama guru ini. Tetapi saya dibebaskan di kelas. Ini uniknya ya. Dibebaskan, mau ngapain aja boleh. Jadi Bapak itu akan nulis soal-soal gitu ya di papan tulis. Setiap murid suruh maju, mengerjakan dan sebagainya. Saya boleh tidak mengerjakan sama sekali. Terserah lu mau apa gitu. Ini unik sekali dan hanya saya yang mengalami itu. Jadi apa yang saya lakukan? Saya mencoba memecahkan rumus-rumus. Kenapa muncul rumus ini? Dari mana rumus ini? Dan nanti dalam prosesnya saya mengerjakan sendiri gitu ya. Di meja saya mengerjakan sendiri, saya bisa angkat tangan. Angkat tangan Pak gitu. Nanti Bapak itu akan datang ke meja saya, ngajarin saya. Itu rumus harusnya dari sini. Sementara anak-anak yang lain lagi ngerjain soal ke depan, ke papan tulis dan sebagainya. Buat saya perlakuan ini sangat unik dan buat saya guru harusnya seperti itu. Memotivasi murid-muridnya. Walaupun kalau untuk kasus ini yang dimotivasi hanya saya, bukan orang lain. Gitu ya. Dan ada guru yang lain yang saya tidak termotivasi gara-gara sukanya marah-marah, ngomel-ngomel, terus ngerjain soal. Gitu. Datang cuma suruh kita ngerjain soal. Gitu ya. Itu ada juga. Tetapi Bapak ini sangat unik buat saya. Dan itu juga yang membuat saya mulai menyukai fisika. Karena pelajarannya fisika. Ya, kelas 1, kelas 2 itu fisika saya, kelas 1 lah, fisika saya nggak bagus. Kelas 2, fisika saya lumayan. Lumayan lah, gitu ya. Kelas 3, itu udah. Ya, kalau bicara 5 besar ya pasti ada lah nilai saya di 5 besar tersebut fisika. Kenapa? Karena saya dilatih untuk menyelesaikan masalah. Bukan menyelesaikan soal. Itu yang menarik kan. Seringkali ketika kita bicara tentang sekolah gitu ya, pelajaran, yang diajarkan adalah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang ada. Kita latihan soal ya, semakin banyak latihan soal, semakin menghafal, ada rumus-rumus singkat, supaya kita bisa menjawab soal-soal yang ada. Tapi Bapak ini mengajarkan ke saya untuk mengatasi masalah.
menyelesaikan masalah, bukan menyelesaikan soal. Jadi dia bikin soal yang rumit sekali, gitu kan, dengan kombinasi berapa rumus, serahkan ke saya, lalu saya coba selesaikan. Tidak ada hafalan-hafalan di situ, logika benar-benar bermain di situ. Dan itu menolong saya, menguatkan saya, dan akhirnya saya menjadi orang seperti sekarang ini. Yang kemampuan logisnya memang benar-benar berkembang karena memang dilatih. Selain punya potensi, tapi juga dilatih. Dan itu proses yang saya alami, saya nikmatin, dan Bapak ini menolong saya untuk akhirnya saya masuk ke dalam Institut Teknologi Bandung, jurusan Fisika Teknik. Ya gara-gara itu tuh, gara-gara itu. Pasti Anda yang menonton YouTube ini punya nih guru yang membuat kalian mencintai pelajaran tersebut. Jadi kita suka terhadap pelajaran belum tentu karena pelajaran menarik, tapi bisa jadi karena gurunya menarik. Karena gurunya menarik, akhirnya kita suka dengan pelajarannya. Coba bisa di komentar. Guru siapa nih yang dulu menginspirasi membuat kita suka dengan pelajaran tersebut? Kita perlu mengapresiasi guru-guru tersebut. Ya, saya tidak sebutkan karena sudah almarhum juga dan tidak kenal juga kan. Tetapi kita perlu mengapresiasi setiap guru-guru yang sudah berjasa dalam hidup kita. Kita apresiasi, mungkin kita di sini karena jasa mereka, karena pertolongan mereka. Kita ada momen-momen yang membuat kita berubah ketika kita bertemu dengan mereka. Dan momen ini yang akhirnya membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya kalau mereka masih hidup, ada waktunya mungkin kita bisa menyampaikan ucapan terima kasih pada mereka atas jasa-jasa mereka, atas kehidupan mereka. Tapi kalau mereka sudah meninggal, ya ingatlah bahwa ada orang-orang yang sudah berkontribusi di dalam hidup kita. Ini bagian pertama tentang kisah kehidupan belajar saya, gitu ya. Nantikan bagian-bagian yang lain, jangan lupa ini obrolan tidak penting. Semoga Anda mendapatkan manfaat dari hal tidak penting ini. Paling tidak, kalau Anda menggunakan waktu yang tidak penting untuk mendengarkan yang tidak penting ini, Anda bersemangat dan mendapatkan inspirasi. Saksikan terus obrolan tidak penting bersama dengan saya, Libe Surya Busoro.